Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami. Kali ini tips bagaimana mendapatkan penghasilan tanpa modal. Ya, ini kita fokuskan pada bagaimana mendapatkan penghasilan karena tanpa modal itu sebenarnya juga ya harus ada modalnya dikit-dikit lah. Modal itu berguna untuk banyak hal ya. Kita sudah tahu untuk kulaan barang, untuk memulai kerjaan kita, membiayai pekerjaan kita, operasional dan sebagainya. Istilahnya kalau saya jual gas dengan modal duit 10 juta, nanti gas tabung-tabung itu saya antar misalnya pakai sepeda motor. Saya promosinya ke rumah-rumah tetangga begitu. Tapi kalau saya modalnya 70 juta barangkali saya belikan satu pickup, saya promosinya ke restoran, ke catering, saya antar ke mereka karena saya punya kendaraan lebih. Memang modal itu bisa meningkatkan meleverage pekerjaan kita beberapa kali. Saya juga bisa membayar karyawan untuk nganterin ke tempat lain. Begitu misalnya. Tapi kalau biasanya orang mulai pekerjaan itu mulai dari keterbatasan. Jadi oke lah, kita siap aja terbatasannya, kita hanya mengejar supaya nanti akhirnya tetap lebih tinggi, lebih modalnya itu bisa kita dapatkan, kita bisa mulai mengelola yang lebih besar lagi. Biasanya begitu, jadi jangan khawatir kalau mulainya dari bawah karena temennya juga banyak sekali. Oke. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang jelas kalau ada yang menawarkan cara gampang, cara cepat, tanpa modal sama sekali, hasil langsung besar, itu biasanya hoax. Karena apa? Kalau dia bisa dapat duit banyak, besar, cepat, kenapa caranya dibagi dengan orang? Nanti kan pesaingnya banyak sekali. Kalau misalnya saya tahu cara dapat duit misalnya 100 juta sebulan dengan modal hanya 1 juta. Jelas saya nggak bagi ke orang dong, saya pakai terus. Tiap bulan saya dapat 100 juta. Setahun 1 miliar. Ngapain saya tak ngomong ke teman saya, lu caranya begini. Lama-lama pesaingnya banyak kan. Nah, seperti itu. Jadi pastinya nggak ada. Kalau mereka ngomong begitu, pastinya mereka pengen jual caranya begini-begini, Anda harus beli ke mereka. Nah, mereka itu jual kursus yang kalau diterapkan itu belum tentu jadi. Kalau jadi, mereka udah kerjakan. Sesederhana itu aja. Nah, yang jelas ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk memulai dengan modal yang terbatas. Misalnya menjual secara dropship, kemudian menjadi part-timer atau full-timer di website seperti freelancer.com, projects.co.id, atau menawarkan jasa misalnya di forum seperti kaskus.com. Kemudian juga bisa menulis di website seperti Brilio itu yang memberi bayaran, bisa jadi YouTuber, bisa juga menjual barang-barang yang aneh-aneh di eBay atau barang Indonesia ke luar negeri. Nah, sekarang istilahnya penjelasannya, menjual secara dropship itu kita jual produk dari penjual lain di marketplace, bisa dimulai tanpa modal rupiah. Ya, modalnya internet lah, sama ketekunan kita upload produk mereka. Yang jelas kita harus menjaga kualitas kita, responsif sama customer, kreatif menanggapi komplain. Kemudian kita juga harus dapat supplier yang sama, yang responsif sama kita. Misalnya respon chat kita maksimal 5 menit atau 1 menit. Karena apa? Karena kita di komplain sama customer, maka kita akan tanyakan ke
supplier. Jadi kalau supplier balasnya 1 jam, nanti customernya marahnya ke kita. Nah, kalau supplier balasnya dalam 1 menit, kita akan segera bisa balas, komunikasi akan lancar. Seperti itu yang kita cari. Kita cari supplier yang memang mencari dropship, tapi dia juga harus responsif, dan tentunya harga barangnya juga tidak terlalu tinggi. Kalau udah tinggi, mau dijual lagi ya susah. Di marketplace itu biasanya orang banding-bandingin harga selain bandingin yang lainnya. Nah, kemudian yang cari supplier itu yang istilahnya bintangnya 4,5 ke atas dan responsif. Paling tidak itu yang bisa dipegang, dan nanti ada beberapa hal lain bisa cari di Google. Bagaimana sih cara cari supplier dropshipper yang bagus tuh? Nah, di situ nanti akan ada banyak jawaban ya dari mereka yang punya pengalaman sebagai dropshipper. Kemudian jadi part-timer atau full-timer di website seperti freelancer, projects.id, menawarkan jasa di Kaskus dan sebagainya. Anda bisa menawarkan macam-macam, dari mulai jasa desainer, jasa gambar arsitektur, jasa servis komputer, jasa bikin aplikasi, jasa bikin website, jasa servis elektronik, servis mobil motor dan sebagainya. Nah, di situ pekerjaan itu bisa jadi sambilan, tapi bisa jadi full time juga. Kalau memang udah diniatkan full time di situ, ya kita bisa fokus di situ. Misalnya untuk projects.id, nah ini kita ingat namanya di sini projects.id, jadi dengan huruf S. Jadi bukan project.id, ada websitenya dua-duanya tapi beda isinya itu. Yang untuk freelancer itu projects pakai S.id. Kemudian ada juga kalau di luar negeri Design Crowd untuk desainer. Kemudian kalau di Amerika itu ada website, ada untuk aplikasi dan situs sharing ekonomi ya, Better Caring. Jadi itu bagi untuk Anda yang perawat itu bisa ikut di sana. Kalau di Indonesia ada sharing ekonomi misalnya Gojek, bisa Miss Go Ride, Gojek, GoFood, Shopee Food. Kemudian kalau mau lagi misalnya Airbnb, Red Doors, Anda punya rumah, Anda bikin beberapa kamar yang bagus, standar hotel, Anda tawarin di Red Doors, maka untuk liburan maka ini bisa bermanfaat. Bahkan di sini Gojek itu menawarkan jasa juga, seperti misalnya yang lain sekarang udah ada ya, selain angkutan, mereka juga ada yang lain. Misalnya saya nggak tahu, saya nggak hafal sih soalnya jarang pakai. Kayaknya bersih rumah mungkin dulu, kalau nggak salah dengar juga pernah, pembersihan kebun. Nah gitu. Kalau yang lain ada mungkin ya, tapi ukurannya kecil jadi kurang terkenal. Jadi kalau Anda bisa masuk ke mereka, Grab atau Gojek, itu bagus. Ke Airbnb dan sebagainya. Kemudian Kaskus itu sebenarnya forum gratis, tapi kalau Anda berhasil menawarkan jadi seller terpercaya di Kaskus, ini omsetnya bisa kita lihat besar sekali. Mulai dari mereka yang menawarkan jasa pembayaran luar negeri, ini kadang saya pakai karena mereka punya PayPal, punya dolar, saya mau bayar misalnya server atau bayar apa ke luar negeri, saya pakai jasa mereka fee-nya 15-10%, nggak terlalu mahal. Saya minta dibeliin barang dari
luar negeri, bisa seperti itu jika Anda mau. Kemudian menjadi penulis untuk website seperti Brilio.com. Brilio.com itu setahu saya membayar ya. Jadi kalau masuk halaman utama mungkin dulu itu 200.000 pada waktu ini artikelnya ditulis, tapi sekarang saya kurang tahu nih, belum cek lagi. Anda bisa menulis sesuai passion atau sesuai keahlian Anda. Misalnya Anda keahliannya pertanian, tulis saja soal bagaimana budidaya cabai, nanti akan selalu ada orang yang nyari itu. Misalnya. Kemudian jadi YouTuber. Nah ini sekarang udah nggak usah dibahas lagi karena banyak sekali YouTuber pakai AdSense juga, atau bahkan mereka menawarkan barang sendiri. Jadi YouTuber main YouTube yang ditawarin misalnya dia jalan-jalan, tapi sekaligus itu ternyata yang nawarin biro travel, dia punya biro travel. Jadi ini cara seperti ini biasanya manjur untuk berpromosi gitu. Blogger, jadi blogger juga masih bisa menghasilkan uang. Jangan dikira bahwa blog ini sudah mati atau website sudah mati, karena ada juga orang yang mungkin kalau lihat YouTube, wah, fotonya gede, cari yang versi teks aja, yang tulis, yang dikit kotanya bisa dibaca begitu, mungkin sambil dipraktekin di komputer, misalnya tutorial apa gitu kan, baca tutorial, praktekin di komputer, dan kuotanya nggak gede. Ini akan selalu ada yang mencari. Jadi sampai hari ini itu sebenarnya masih jalan ya, tergantung kita bagaimana kita membuat yang kontennya yang bagus. Kemudian menjual barang-barang yang istilahnya aneh di eBay. Dahulu itu tahun 2012 saya pernah melihat itu ada orang jual biji salak. Kalau bahasa Jawa itu kentos, itu dijual di eBay untuk ditanam lagi. Ya, seaneh itu ada yang jual. Kemudian tahun 2012 juga ada yang jual Indomie ke luar negeri, dan ternyata laku, dan akhirnya Indominya mulai terkenal juga di luar negeri. Akhirnya pabriknya bikin sendiri sana, tapi dulu itu satu-satu dikirim sama orang kita di eBay. Kemudian saya pernah lihat lagi ada daun pohon apa begitu yang dipakai untuk pembersih akuarium. Itu dipakai untuk nyerap di air akuarium, itu dikasih daun itu dijual di luar negeri dan ada harganya, ada yang beli. Jadi barang-barang seperti itu pun bisa laku. Jadi Anda bisa lihat eBay, bisa cek barang-barang yang aneh atau barang-barang Indonesia yang dijual di sana, daripada tidak ada apa-apa. Tampilin aja di situ dengan harga dolar, lumayan dapat duit. Kalau kejual untung, kalau misalnya nggak kejual ya kita rugi apa? Misalnya kita tawarin Indominya di tempat kita banyak, orang ada butuh kita kirim, kenapa nggak ditawarin kan gitu? Kenapa nggak cari duitnya? Nah inilah. Jadi memang ada beberapa bisnis yang bisa kita lakukan dengan modal yang istilahnya terbatas ya di dunia internet. Jadi beberapa tadi idenya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.